Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, ingin lanjutkan ceritanya. Bab 3469 sampai bab 3472. Kemunculan Ye Junlin yang tiba-tiba menyebabkan divisi penindasan berada dalam kekacauan. Tidak ada yang menyangka dia akan datang tiba-tiba. Bahkan tidak tahu apa tujuannya. Semua orang panik. Jika Ye Junlin datang untuk bertarung secara langsung, dia akan mendapat masalah besar. Tepatnya, mereka belum siap sama sekali. Ye Junlin datang. Semua orang bingung, berdiri siap. Master dari semua sisi telah tiba. Bahkan orang-orang besar dari penjara Sentian datang satu demi satu. Semua orang menatap Ye Junlin. Perang akan segera terjadi. Apakah ini Ye Junlin? Dugu Tuo dan yang lainnya juga menatap Ye Junlin dari kejauhan. Terlalu berani, terlalu sombong, langsung pergi ke base camp divisi Zenmo. Ini sama sekali tidak menganggap serius divisi penekan iblis. Tapi semua orang bahkan tidak berani mengambil napas, dan menatap Ye Junlin dengan napas cepat. Tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabah sampai tujuannya ditentukan. Termasuk Sentian Jian. Sebelumnya, mereka membual tentang segala hal dan tidak menganggap serius Ye Junlin. Dia juga mengucapkan kata-kata liar, jika Ye Junlin berani datang, dia pasti akan dibunuh di tempat. Tapi sekarang, saat Ye Junlin benar-benar muncul di depan mereka, semua orang tercengang, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Energi arogan sebelumnya telah hilang, bahkan Dugu Tuo tidak berbicara. Semua leluhur dan pejabat senior memandang Dugu Tuo dan menanyakan pendapatnya. Dugu Tuo berbisik, diam untuk saat ini dan lihat apa yang dia lakukan. Dia juga sedikit panik di dalam hatinya, meskipun mereka tidak pernah menganggap serius Ye Junlin, saat Ye Junlin benar-benar datang. Semua orang sedikit takut, selama Ye Junlin tidak bergerak, mereka akan diam. Akibatnya, kerumunan besar orang dari Departemen Penindas Iblis mengepung Ye Junlin, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Semua orang menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan Ye Junlin. Hanya saja Ye Junlin sama sekali tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Dia hanya ingin mencari orang. Ye Junlin melihat sekeliling dan intuisinya memberitahunya. Di antara orang-orang ini, orang itu pasti belum pergi jauh. Itu hanya upaya bola bali dengannya. Pria ini tidak punya waktu atau tenaga untuk melarikan diri. Itu harus disembunyikan di antara orang banyak. Ye Junlin mulai mengandalkan intuisinya untuk menemukan siapa dirinya di antara kerumunan yang padat. Pencarian Ye Junlin terhadap seseorang juga membuat semua orang sangat bingung. Apa yang akan dia lakukan? Tapi saat Ye Junlin meliriknya, tidak ada yang berani saling memandang. Tekanan tak terlihat datang, dan semua orang tampak terlihat melalui mata. Semua orang menundukkan kepala, meskipun mereka berasal dari divisi penekan iblis. Mereka sangat bangga di hati mereka, menghadapi Ye Junlin, auramu tidak boleh sedikit pun lemah. Tatap matanya, bahkan mengalahkannya, tapi ketika Ye Junlin menoleh, semua orang takut dan menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap mata tajam Ye Junlin. Bahkan pejabat senior penjara Sentian tidak berani menatap mata Ye Junlin. Mengerikan, sepertinya satu pandangan bisa menembus jiwa mereka. Bahkan Dugu Tuo tampak sedikit takut untuk menatap mata Ye Junlin. Melihat semua orang di sekitar mereka menundukkan kepala, mereka tidak berani menatap langsung ke arah Ye Junlin. Dia sedikit marah, tapi saat Ye Junlin melihat ke arahnya, dia sedikit panik. Apakah kamu ingin melihat Ye Junlin? Tapi mata Ye Junlin langsung mengabaikannya. Tapi datanglah ke orang lain, tiba-tiba, mata Ye Junlin tertuju ke arah sekelompok orang. Apakah orang-orang ini dari Paviliun Barat? Ye Junlin bertanya dengan keras. Boom! Kepala Gong Qianqiu hampir meledak saat dia menundukkan kepalanya di tengah kerumunan. Pernahkah Anda memperhatikan diri Anda sendiri? Meskipun dia menundukkan kepalanya,
dia mungkin merasa Ye Junlin sedang melihat lokasinya. Bagaimana dia menyadarinya? Tidak baik, sesuatu akan terjadi. Jika dia menargetkan paviliun barat, kemungkinan besar dia akan dapat menemukan dirinya sendiri. Iya, ini dari paviliun barat, Ye Junlin berkata pada Gong Qianqiu dan yang lainnya. Boom! Seperti sambaran petir, Gong Qianqiu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Mungkinkah Ye Junlin benar-benar menemukan dirinya sendiri? Itu tidak baik, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang. Setelah diberi nama oleh Ye Junlin, Gong Qianqiu menjadi semakin ketakutan dan gugup. Saya berkeringat deras, seluruh tubuh saya gemetar, dan jantung saya hampir terbang keluar dari tenggorokan. Seperti orang lain, dia perlahan mengangkat kepalanya dengan ngeri. Semua orang sangat ketakutan. Dia mengangkat kepalanya, tapi matanya mengelak, tidak berani menatap Ye Junlin sama sekali. Mengangkat kepala tidak berbeda dengan menundukkan kepala. Sekilas semuanya tampak normal. Ketika mereka melihat diri mereka sendiri, mereka sangat ketakutan bahkan tidak berani melihat diri mereka sendiri. Tapi dia takut beberapa orang akan bersembunyi. Dia harus menggunakan beberapa cara untuk mendeteksi orang-orang ini. Ye Junlin menatap wajah semua orang. Ia juga membawa tekanan yang kuat, seolah ingin memeras semua orang. Pada saat ini, setiap orang yang terkena pukulannya merasakan paksaan terbesar menimpa mereka. Untuk menghancurkan mereka menjadi kabut darah. Ini, Gong Qianqiu merasakan tekanan kuat datang padanya, dan dia ketakutan. Dia tahu ini adalah metode Ye Junlin. Gunakan tekanan ekstrim ini untuk mengeluarkan diri Anda. Setelah Anda mengungkapkan kekuatan apapun, Ye Junlin pasti akan mengetahuinya. Inilah tujuan Ye Junlin, untuk secara langsung memberikan kekuatan yang dahsyat dan memaksa semua orang ke dalam situasi putus asa, bahkan sampai mati. Jika seseorang merasakan kematian dan ingin melawan atau melawan, mereka akan mengekspos dirinya sendiri. Inilah tujuan Ye Junlin, tidak ada yang bisa dilihat di permukaan. Lagi pula, semua orang ketakutan saat menghadapi dirinya sendiri. Orang ini sendiri sudah tahu bahwa dia sedang diincar. Dia pasti sangat ketakutan sekarang. Tidak ada yang bisa dilihat dari ini saja. Jadi Ye Junlin tidak punya pilihan selain memaksa orang ini mengungkapkan rahasianya. Cara terbaik adalah memberikan perasaan kematian kepada orang tersebut. Ketika kematian sudah dekat, segala tindakan harus dilakukan. Karena tidak ada yang tahu apakah Ye Junlin benar-benar membunuh orang atau berpura-pura membunuh orang. Lagi pula, di depan orang kuat seperti itu, beberapa nyawa bukanlah apa-apa. Jika kamu membunuh, bunuh saja. Jika Gong Qianqiu tidak melawan, Ye Junlin akan benar-benar membunuhnya. Tapi begitu dia melawan, kekuatannya akan terlihat. Boom! Boom! Tekanan kuat Ye Junlin diberikan pada semua orang. Lebih kuat, mereka semua mengeluarkan suara gemuruh. Retak, klik, 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 tulang semua orang mulai berderit, bahkan noda darah mulai muncul di tubuh mereka. Puf puf, ada darah mengalir dari mulutnya. Tubuh mereka terkena kekuatan yang ekstrim dan akan meledak dan meledak. Dan tekanannya semakin besar, rasanya setiap bagian tubuhku mulai hancur. Gong Qianqiu secara alami diserang oleh paksaan ini, dan tubuhnya hancur sedikit demi sedikit. Ah, jeritan melengking menyebar ke seluruh departemen penindas iblis. Semua pejabat senior penjara Sentian memiliki wajah muram. Bagaimanapun, Ye Junlin memprovokasi dengan melakukan ini di depan mereka. Namun mereka belum bisa berbuat apa-apa, aku hanya bisa menonton tanpa daya. Semua orang memandang Dugu Tuo dengan memohon, meminta pendapatnya, atau menunggu pesanannya. Bagaimanapun, Ye Junlin berperilaku seperti ini di divisi penindas iblis, dan dia memukul wajah divisi penindas iblis. Dia sama sekali tidak menganggap serius divisi penekan iblis. Dugu Tuo juga melihat semua ini dengan ekspresi yang kompleks. Dia tidak pernah berbicara,
apalagi memberi perintah. Tekanan pada Gong Qianqiu dan lainnya semakin kuat. Retak-retak, retakan muncul satu demi satu di tubuh mereka. Penuh sesak di sekujur tubuh, perasaan kematian menghampiriku. Sekarat, Gong Qianqiu putus asa. Apakah Ye Junlin akan langsung membunuh mereka? Lebih baik membunuh karena kesalahan daripada melepaskan. Apa yang harus saya lakukan? Bab 3471. Saya lebih memilih membunuh karena kesalahan daripada melepaskannya. Ye Junlin berkata pada Gong Qianqiu dan yang lainnya. Boom! Seperti sambaran petir, Gong Qianqiu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Mungkinkah Ye Junlin benar-benar menemukan dirinya sendiri? Itu tidak baik, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang. Setelah diberi nama oleh Ye Junlin, Gong Qianqiu menjadi semakin ketakutan dan gugup. Saya berkeringat deras, seluruh tubuh saya gemetar, dan jantung saya hampir terbang keluar dari tenggorokan. Seperti orang lain, dia perlahan mengangkat kepalanya dengan ngeri. Semua orang sangat ketakutan. Dia mengangkat kepalanya, tapi matanya mengelak, tidak berani menatap Ye Junlin sama sekali. Mengangkat kepala tidak berbeda dengan menundukkan kepala. Sekilas semuanya tampak normal. Ketika mereka melihat diri mereka sendiri, mereka sangat ketakutan bahkan tidak berani melihat diri mereka sendiri. Tapi dia takut beberapa orang akan bersembunyi. Dia harus menggunakan beberapa cara untuk mendeteksi orang-orang ini. Ye Junlin menatap wajah semua orang. Ia juga membawa tekanan yang kuat, seolah ingin memeras semua orang. Pada saat ini, setiap orang yang terkena pukulannya merasakan paksaan terbesar menimpa mereka. Untuk menghancurkan mereka menjadi kabut darah. Ini, Gong Qianqiu merasakan tekanan kuat datang padanya, dan dia ketakutan. Dia tahu ini adalah metode Ye Junlin. Gunakan tekanan ekstrim ini untuk mengeluarkan diri Anda. Setelah Anda mengungkapkan kekuatan apapun, Ye Junlin pasti akan mengetahuinya. Inilah tujuan Ye Junlin, untuk secara langsung memberikan kekuatan yang dahsyat dan memaksa semua orang ke dalam situasi putus asa, bahkan sampai mati. Jika seseorang merasakan kematian dan ingin melawan atau melawan, mereka akan mengekspos dirinya sendiri. Inilah tujuan Ye Junlin, tidak ada yang bisa dilihat di permukaan. Lagi pula, semua orang ketakutan saat menghadapi dirinya sendiri. Pria itu sendiri sudah tahu kalau dirinya sedang diincar. Dia pasti sangat ketakutan sekarang. Tidak ada yang bisa dilihat dari ini saja. Jadi Ye Junlin tidak punya pilihan selain memaksa orang ini mengungkapkan rahasianya. Cara terbaik adalah memberikan perasaan kematian kepada orang tersebut. Ketika kematian sudah dekat, segala tindakan harus dilakukan. Karena tidak ada yang tahu apakah Ye Junlin benar-benar membunuh orang atau berpura-pura membunuh orang. Lagi pula, di depan orang kuat seperti itu, beberapa nyawa bukanlah apa-apa. Jika kamu membunuh, bunuh saja. Jika Gong Qianqiu tidak melawan, Ye Junlin akan benar-benar membunuhnya. Tapi begitu dia melawan, kekuatannya akan terlihat. Boom! Boom! Tekanan kuat Ye Junlin diberikan pada semua orang. Lebih kuat, mereka semua mengeluarkan suara gemuruh. Retak, klik, 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 tulang semua orang mulai berderit, bahkan noda darah mulai muncul di tubuh mereka. Puf puf, ada darah mengalir dari mulutnya. Tubuh mereka terkena kekuatan yang ekstrim dan akan meledak dan meledak. Dan tekanannya semakin besar. Rasanya setiap bagian tubuhku mulai hancur. Gong Qianqiu secara alami diserang oleh paksaan ini, dan tubuhnya hancur sedikit demi sedikit. Ah, jeritan melengking menyebar ke seluruh departemen penindas iblis. Semua pejabat senior penjara Sentian memiliki wajah muram. Bagaimanapun, Ye Junlin memprovokasi dengan melakukan ini di depan mereka. Namun mereka belum bisa berbuat apa-apa, aku hanya bisa menonton tanpa daya. Semua orang memandang Dugu Tuo dengan memohon, meminta pendapatnya, atau menunggu pesanannya. Bagaimanapun,
Ye Junlin berperilaku seperti ini di divisi penindas iblis, dan dia memukul wajah divisi penindas iblis. Dia sama sekali tidak menganggap serius divisi penekan iblis. Dugu Tuo juga melihat semua ini dengan ekspresi yang kompleks. Dia tidak pernah berbicara, apalagi memberi perintah. Tekanan pada Gong Qianqiu dan lainnya semakin kuat. Retak-retak retakan muncul satu demi satu di tubuh mereka. Penuh sesak di sekujur tubuh, perasaan kematian menghampiriku. Sekarat, Gong Qianqiu putus asa. Apakah Ye Junlin akan langsung membunuh mereka? Daripada membunuh daripada salah menaruhkan, apa yang harus dilakukan? Bab 3472 Ye Junlin ini bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Situasi yang dihadapi Gong Qianqiu sekarang, melawan dan melarikan diri, yang masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Meskipun dia tahu Ye Junlin lebih baik darinya, tapi dia masih sedikit yakin bisa melarikan diri dari Ye Junlin. Tapi begitu Anda menolak, Anda akan langsung terekspos. Situasi selanjutnya akan sangat sulit. Mungkin cepat atau lambat dia akan diburu sampai mati oleh Ye Junlin dan orang-orang dari divisi penekan iblis. Inilah cara memecahkan toples. Tapi jika dia memilih untuk tidak melawan, dia akan dihancurkan sampai mati oleh Ye Junlin. Bagaimanapun, metode pengujian Ye Junlin tidak masalah jika dia tidak berhenti dan membunuhnya secara langsung. Jika Anda tidak melawan, Anda akan menghadapi kematian. Kemungkinan kematian masih tinggi, pada akhirnya, dia bahkan tidak menunjukkan kekuatan supernya, dan dia mungkin sudah mati. Tapi dia secara alami tahu bahwa Ye Junlin sedang menguji. Tujuannya adalah untuk memaksa diri Anda sendiri untuk melawan dan memperlihatkan kekuatan Anda. Apa yang harus dilakukan? Gong Qianqiu benar-benar bingung. Haruskah dia menolak atau menanggungnya secara diam-diam? Seperti orang lain, dia menderita rasa sakit yang paling luar biasa dan berada di ambang kematian. Bertaruhlah, Gong Qianqiu bisa dianggap sebagai orang yang melakukan hal-hal hebat. Bahkan jika Anda melawan, Anda mungkin tidak dapat melarikan diri. Jika Anda melarikan diri, Anda akan dikejar dan dibunuh. Cepat atau lambat Anda mungkin jatuh ke tangan Ye Junlin. Lebih baik menahannya dalam diam. Meski kemungkinan besar dia akan mati. Jika dia selamat, kecurigaan Ye Junlin akan hilang untuk sementara. Dia masih memiliki peluang dan waktu untuk berkembang. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Gong Qianqiu memutuskan untuk menanggungnya. Datanglah dengan imbalan kesempatan untuk bertahan hidup. Retak-retak tekanan dari Ye Junlin menjadi semakin kuat, bekas darah di tubuh mereka semakin membesar, dan tulang mereka meledak. Seluruh organ dalam tubuh perlahan retak, sepertinya dia akan mati. Namun, Ye Junlin tidak berniat berhenti dan terus memberikan tekanan. Ah, jeritan melengking terdengar, sekarat. Semua orang akan mati. Gong Qianqiu dan yang lainnya tidak tahan dengan rasa sakit yang luar biasa dan pingsan. Karena Gong Qianqiu tidak menggunakan kekuatannya yang kuat, dia sekarang sama rapuhnya dengan orang biasa. Dia benar-benar tidak sadarkan diri, ini seperti mati. Setiap orang telah mencapai batas hidup dan mati. Selama Ye Junlin mengerahkan satu kekuatan lagi, mereka pasti akan mati. Saat ini, titik batas telah tercapai, bahkan Ye Junlin pun terkejut. Batas kematian telah tercapai, bahkan tidak ada perlawanan sedikit pun. Apakah orang ini berkemauan keras dan bersedia mempertaruhkan nyawanya, atau dia hanya mencari orang yang salah? Ye Junlin mulai ragu. Seharusnya tidak demikian. Dia akan mati. Kenapa dia tidak melawan keterlaluan? Jika orang ini benar-benar cukup kuat, tidak mungkin untuk tidak melawan. Saya benar-benar tahu cara membunuh seseorang, sudahlah. Bunuh saja sendiri. Ye Junlin lebih memilih membunuhnya secara tidak sengaja daripada membiarkannya pergi. Pada saat kritis ini, Dugu Tuo berbicara, bukankah ini buruk? Membunuh orang-orang dari divisi Zenmo di depan semua orang di divisi Zenmo. Apakah menurut Anda kami mudah untuk ditindas? Begitu kata-kata ini keluar,
Seluruh departemen penindas iblis menatap Ye Junlin dengan marah. Hentikan, hentikan dengan cepat. Pejabat senior penjara Sentian bahkan lebih marah. Jika Anda tidak berhenti, kami akan mengambil tindakan. Meskipun dia terus mengatakannya ambil tindakan. Tapi semua orang masih sedikit takut. Tidak ada yang berani menjadi orang pertama yang maju. Bahkan Dugu Tuo pun takut. Meskipun apa yang dilakukan Ye Junlin sudah memprovokasi divisi penindas iblis dengan gila-gilaan. Tapi karena takut akan kekuatan Ye Junlin, mereka tidak pernah berani menyerang. Hentikan, Ye Junlin, ini bukan tempat bagimu untuk menjadi liar, Dugu Tuo memperingatkan lagi. Tapi Ye Junlin tidak memperhatikannya sama sekali. Dia masih mengatakan hal yang sama. Dia lebih memilih membunuh secara tidak sengaja daripada melepaskannya. Begitu Gong Qianqiu bangun, dia merasakan tekanan yang lebih besar datang. Kematian akan datang, Ye Junlin akan membunuh mereka, aku tidak akan melepaskannya. Bersambung.